Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa liya'lamas sabirin. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah bersama Pimpinan Cabang Aisyah se-Tegal Selatan, Ortom dan Aum. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malas senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita, termasuk di dalamnya nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di Masjid Al-Hidayah menghadiri undangan pimpinan cabang Muhammadiyah Tegal Selatan mengikuti kegiatan Hari Bermuhammadiyah. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, kalau tadi Pak Dokter menyampaikan wejangan penyemangat untuk kita semua 20 menit. Kalau saya mau menawarkan Bapak Ibu, minta berapa menit? 15? Alhamdulillah. 40. Bapak Ibu, yang tidak kuat itu yang mendengarkan, bukan yang menyampaikan. Iya, yang tidak kuat itu yang mendengarkan, bukan yang menyampaikan. Sepanjang saya melakukan tugas sebagai khotib, saya kuat menyampaikan. Tapi yang mendengarkan yang tidak kuat. Baru mulai aja sudah pada tidur semua, itu saking tidak kuatnya mendengarkan khotib menyampaikan materi. Maka kita bikin kontrak berapa menit Bapak Ibu mau mendengarkan saya menyampaikan materi pada pagi menjelang siang hari ini. Berapa menit Bapak Ibu? Saya tidak tanya berapa jam, oh jadi 5 jam yang sing kalah. Berapa menit ya? 1 jam. Baik, 9.46 ya. Berarti nanti selesai 10.46 Bapak Ibu ya. Kakean. Iya, mau kemana sih Pak? Iya. Baik, balik ke kawanan Bapak Ibu. Baik, nanti antara 40, 45 atau sampai 1 jam Bapak Ibu. Berangkat dari yang disampaikan oleh Pak Dokter menyemangati kita semua. Tadi beliau sudah menyampaikan kita semua punya visi yang sama. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau membaca rangkaian ayatnya, ini doa yang dipanjatkan oleh mereka yang telah selesai menunaikan ibadah haji. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Allah menyampaikan, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا belum hasanah
Itu nanti ayat 201. Iya, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Itu ayat 200-nya. 201-nya wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Allah, maka apabila kalian selesai mengikuti manasik kalian, tetaplah kalian ingat kepada Allah. Sebagaimana kalian dulu ingat kepada orang tua kalian. Secara pelaksanaan ibadah haji, setiap orang-orang jahiliyah selesai melaksanakan rangkaian rukun haji, mereka akan kumpul di depan Ka'bah untuk menyebut bapak-bapak mereka. Membangga-banggakan bapak-bapak mereka. Nanti kalau kepepet ujung-ujungnya mengajak orang yang diajak berdebat ke tempat pemakamannya. Ini loh, bapak saya dulu hebat, tapi sudah di kuburan. Maka Allah menyampaikan, sekarang jangan membanggakan bapak kalian. Yang disebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika mendapatkan perintah ini, kata Allah, ada orang yang hanya meminta kebaikan dunia. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina. Di antara manusia yang berhaji itu ada yang minta kepada Allah, berikanlah kami kebaikan dunia. Tapi kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tidak ada bagian yang akan dia dapatkan nanti di akhirat. Jadi Pak Dokter sudah mengingatkan kita untuk meluruskan niat. Sehingga dunianya dapat, akhiratnya dapat. Kalau tidak, nanti hanya dunianya. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Ketika kita semua sudah punya visi yang sama, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allah telah menawarkan jual beli dengan kita. Allah akan membeli kita jiwa, harta dengan al-jannah. Tapi Allah mengajukan pertanyaan pada kita, Bapak. Di Ali Imran 141. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian menyangka akan dibiarkan mudah untuk masuk surga? Jadi Allah tidak akan mudah membiarkan kita masuk surga. Maka kadang-kadang kita sedih ketika ada orang menyampaikan, Bapak Ibu, masuk surga itu mudah. Padahal pemiliknya saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan masuk surga itu susah. Tapi yang bukan pemiliknya bilang mudah. Ini yang kadang-kadang melemahkan semangat. Gampang, cukup memperbanyak amalan ini, memperbanyak amalan ini, memperbanyak amalan ini, nanti masuk surga. Sementara Allah mengajukan dua syarat, yang dua-duanya itu berat. Syarat yang pertama apa? Jahadu. Jihad. Di Al-Quran surah An-Nisa 95 Allah menyampaikan, La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghaira ulul darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Allah menawarkan jihad itu dua, amwal dan angkus. Bukan angkus dulu, Bapak. Tapi amwal dulu. Ketika kami mengikuti Rakerda Lajis di pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Brebes, karena takdir Allah mengantarkan saya tinggal di Tegal, kerja di Brebes, hingga di Brebes masuk ke Dewan Syariah Lajismu, di Tegal membersamai Pak Pur di Dikdasmen. Ketika Rakerda kita mengundang Mas Ikhwan Sofa, beliau menyampaikan ada survei Bapak Ibu. Masyarakat Muslim Indonesia di tahun 2023 yang sudah melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan itu jumlahnya 60%. Ini membahagiakan. Jadi kalau ada 100 orang yang puasanya komplit 60 orang. Kemudian disurvei tentang sholatnya. Yang sholat 5 waktu 25%. Berarti ada orang yang puasa tapi sholatnya tidak komplit. Kira-kira di sekitar Bapak Ibu ada apa tidak? Iya, habis sahur tidur lagi masalahnya. Pas adzan maghrib berbuka tapi tidak jamaah. Hanya kan pertanyaannya bukan
tidak sholat, tapi komplit 5 waktu, itu 25%. Yang haji, Bapak Ibu, sudah 5% di tahun 2023. Yang paling kecil apa? Zakat baru 1%. Kemudian beliau menyampaikan pertanyaan, kenapa zakat yang nominalnya kecil hanya 2,5%, peminatnya sedikit? Sementara haji yang bayarnya mahal, antrinya lama, orang semangat. Karena zakat, infak, sedekah bagian dari jihad, maka terasa berat. Yang membuat berat apa Bapak Ibu? Kita lihat Al-Quran surah Al-Adiyat. Allah menyampaikan, Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Li hubbil khairi. Al khair di sini maknanya bukan kebaikan, tapi maknanya adalah harta. Kalau sudah melihat harta, manusia itu kata Allah, hubbil khairi, sangat cinta. Maka dulu guru kami Pak Mukti, ketika kami aktif di IMM Komisariat Wali Songo, guru kami Pak Tafsir, meskipun kalau ketemu beliau tidak ingat saya Pak. Mesti tanya, alumni tahun berapa ya Mas? 2002 Pak. Maaf ya, kelalen. Tidak apa-apa Pak. Lumrah guru lupa muridnya. Yang tidak lumrah kalau ada murid lupa. Beliau menyampaikan, ketika kami dulu di MM dan sering ke rumah beliau untuk minta bantuannya 3 Pak. 1 dana, yang kedua pejangan, yang ketiga minta beliau ngisi Darul Arqam. Maka kata Pak Profesor Mujiono itu biasa, jaluki duite, jaluki pejangane, jaluki ilmune. Balik orang sangune katanya. Ya itulah jahat, totalitas. Jadi itu sudah dibiasakan dalam perkaderan di Perserikatan Muhammadiyah. Maka untuk mengalahkan rasa bakhil yang ada dalam hati kita, supaya kita bisa berjihad dengan harta, Allah SWT menawarkan sesuatu yang lebih hebat. Di Al-Quran surah Al-An'am 160 Allah menyampaikan, Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Siapa yang datang kepada Allah dengan satu kebaikan, kata Allah, Allah balasnya dengan 10 kebaikan. Nyata, ibadah saum Ramadan 1 bulan kali 10 tambah 6 hari di bulan Syawal kali 10 setara dengan 1 tahun. Rasulullah cerita ketika Mi'raj, perintah sholat 5 waktu dikurangi, tapi kata Allah 5 setara dengan 50. Karena Allah membalasnya dengan 10 kebaikan. Tapi bagaimana dengan jihad berupa harta? Bukan 10, Bapak Ibu. 700. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Maka Pak Sulhan tadi tawaran menarik dari Pak Dokter. PCM Perhelatan diberi kesempatan untuk mengakuisisi. Tinggal kumpulkan jumlah anggota di Tegal Selatan, takoni, panyumbang piranan. Besar ikhlas lebih baik daripada kecil tapi tidak ikhlas. Benar apa salah Pak Sulih? Benar. Jangan menggunakan konsep dulu. Sing penting ikhlas walaupun cilik baru tahu gede-gede. Tidak penting ikhlas Bapak Ibu. Ikhlas tidak itu urusan panjenengan dengan Allah. Urusannya begitu dimintai bayar. Ikhlas tidak akan datang tiba-tiba. Ikhlas itu berproses. Kenapa Allah menawarkan imbalan yang begitu besar? Karena Allah yang menciptakan kita. Allah tahu settingan kita aslinya bakhil. Itu Al-Adiyat yang menyampaikan. Li hubbil khairi lasadid. Maka mengurangi kebakhilan itu oleh Allah digembirakan.
Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini kabar gembira. Kabar gembira yang kedua, di dalam kitab Sahih Al-Bukhari pada bab keutamaan sedekah, ketika Rasulullah menyampaikan ada 7 golongan yang akan Allah berikan naungan pada hari tidak ada naungan. Golongan yang ke-6, tidak usah tanya 1 sampai 5, tidak akan saya jelaskan. Ini kaitannya dengan jihad amwal. Kata Rasulullah, orang yang tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Ini kabar gembira untuk menghilangkan, mengurangi rasa bakhil, digembirakan. Ada hadiah yang sudah Allah siapkan berupa naungan pada hari tidak ada naungan. Bukan sholatnya yang akan jadi naungan, bukan hajinya yang tidak akan jadi naungan, bukan umrohnya yang akan jadi naungan, tapi orang yang tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Maka kalau banyak orang rela nabung untuk haji, rela nabung untuk umroh, kenapa kita tidak mau nabung untuk infak? Kenapa kita tidak mau nabung untuk zakat? Kenapa kita tidak mau nabung untuk sedekah? Dan itu oleh Allah diberikan imbalan yang besar. Kalau muncul pertanyaan, kenapa imbalannya besar? Jihad berupa amwal tidak ada sedikit pun yang kembali secara materi kepada orang yang mengeluarkan. Kalau sholat kita terlibat, kita merasa nyaman. Hasan Al-Basri menyampaikan kebahagiaan ada pada 3 tempat. 1 sholat, 2 zikir, yang ketiga tilawah Al-Quran. Itu dikutip oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Sholat kita merasakan nikmatnya. Kita mendapatkan kebahagiaannya. Kita merasakan efeknya. Saum jelas kita merasakan efeknya. Haji kita yang naik pesawat. Umroh kita yang naik pesawat, kita yang nginep di hotel, kita yang minum air zam-zam. Dan begitu Bapak Ibu tadi ngesini kotak, kita dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Makanya oleh Allah diberikan imbalan yang begitu besar. Jadi perserikatan ini mengajarkan kepada kita, setiap kumpul itu pulangnya bukan nyangking. Setiap kumpul itu ya kotaknya mubeng. Maka ada cerita Pak Dokter di tempat kami itu. Kalau pengajian seperti ini bukan pakai kotak. Tapi di dalam kotak jajannya kita masuki amplop. Ada yang baru datang bukan warga perserikatan. Begitu buka, alhamdulillah boleh jajan uli amplop. Terus begitu MC naik, Bapak Ibu sudah kami siapkan amplop di kotak jajan masing-masing, mohon diisi. Kok ngeseni, bukan bisa ngoni katanya. Terus kita melibatkan pengamanan dari desa. Begitu dikasih, yang ngasih diundang, Mas, kayak orang keliru. Apa sih Pak? Amplopnya lah kayak sini. Jadi dikira kan dikasih jajan dan dikasih transport gitu. Jadi kita dibiasakan begitu. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala kita diingatkan. Lah di samping kabar gembira tadi Bapak dan Ibu, untuk membesarkan al-Islam ini dengan harta kita, lebih khusus di perserikatan, maka perlu untuk memotivasi diri sendiri. Di samping janji-janji yang sudah Allah sampaikan pasti akan terbukti, maka kita bisa menyemangati diri sendiri dengan mengatakan, harta ketika masih ada di saku kita, jumlahnya sedikit. Ketika kita infakkan, maka jumlahnya akan menjadi banyak. 700 kali lipat. Yang penting jangan melanggar Al-Baqarah 264. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Mengungkit-ungkit, menyakiti. Kemudian niatnya tidak karena Allah, nanti batal. Kita bisa menyemangati diri. Yang kedua, ketika ada di dalam saku kita, kita yang jagani. Begitu kita infakkan, harta itu yang nanti akan jagani kita. Ketika masih ada di saku kita,
Harta itu fana. Ketika kita infakkan, dia menjadi kekal. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan, orang perlu sugih, dunia orang digawa mati. Keliru. Dunia bisa dibawa mati. Titipkan ke PKU, titipkan ke panti asuhan, titipkan ke TPQ, titipkan ke masjid. Tidak akan habis. Kitanya meninggal, akan terus mendapatkan kebaikan. Maka Bapak Ibu, bertanyalah kepada diri kita masing-masing. Apakah kita akan lebih banyak meninggalkan, apa lebih banyak membawa? Rasulullah mengingatkan, manusia sering mengatakan ini hartaku, hartaku, hartaku. Mereka lupa bahwa harta mereka itu hanya 3. Satu bagian yang mereka makan dan mereka pakai akan rusak. Satu bagian yang mereka tinggalkan akan menjadi milik ahli waris. Satu bagian yang mereka infakkan itu yang akan mereka bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan kita berdakwah di Perserikatan ini tidak usah bingung. Termasuk saya titip Pak Sulhan lewat KLC Tegal Selatan. Sudah mulai saatnya berani berkirim surat, tidak hanya ke warga Perserikatan. Jangan hanya berani memasang banner di perempatan-perempatan. KLC Tegal Selatan siap menerima zakat. Masalahnya tidak ada yang siap bayar, Bapak Ibu. Saatnya berkirim surat. Tetangga, jamaah, tidak usah dilihat harokahnya apa. Datangi aja. Tawari. Barangkali mau zakat. Sampaikan At-Taubah 103, sampaikan At-Taubah 60, sampaikan Al-Mu'minun 1-11. Sampaikan hadis-hadis tentang zakat, dan jangan lupa sampaikan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Karena apa? Ada orang yang mengatakan, aku hanya akan taat kepada ulil amri. Ini ada produk ulil amri, namanya Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Dan di pasal 38 itu jelas. Orang yang tidak punya kewenangan mengumpulkan dan mentasarrufkan zakat, ada pidananya. Jadi KLC itu punya legalitas. Hukum Allahnya ada, aturan Rasulnya ada, aturan negaranya ada. Tinggal KLC-nya mau tidak. Jangan sampai KLC nyurati satu Bapak Muhammadiyah. Nyurati Aisyah. Nyurati anaknya. Sing pusing bapaknya Pak. Sauma oleh surat 5. Zakat. Akhirnya dibagi kan. Selawewunan. Zakat selawewu. Setahun. Karena apa? Disurati semua. SD Muhammadiyahnya nitip tagihan zakat. TK-nya nitip tagihan zakat. Kenapa yang dipleter-pleter satu keluarga saja? Kenapa belum berani untuk nyurati orang-orang di luar? Kalaupun mereka belum mau nitip zakat, minimal mereka kenal. Dan setelah selesai 1 tahun, jangan lupa kirim laporan pertanggungjawabannya. Sehingga mereka mengatakan, oh iya ternyata ada laporannya. Bukan walimah. Kalau walimah tidak ada SPJ-nya. Yang penting nyangking berkat kan beres. Iya. Zakat itu ada SPJ-nya, ada audit syariahnya. Dan ketika ini bisa diberdayakan, nanti akan bisa semakin memakmurkan mujahid-mujahid di Perserikatan Muhammadiyah. Guru-guru kita, yang oleh Pak Dokter sudah digagas standarisasi, kalau lajisnya sudah bisa mengumpulkan zakat, infak, sedekah lebih besar, nanti asnaf sabilillahnya dinaikkan dari zakat. Jadi kalau tema yang diusung di Milad Muhammadiyah 112 menghadirkan kemakmuran untuk semua, ya dari Perserikatan dulu. Bagaimana kita mengajak orang makmur sementara yang berjuang di Muhammadiyah kita lupakan kemakmurannya? Siapa yang memakmurkan mereka? Ya kita. Dari mana tadi? Zakat. Dari infak, dari sedekah. Jadi saatnya KLC mau keluar untuk menyeru mereka menitipkan zakatnya. Ini jihad, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada kita, kemudian kita tidak tertarik, maka Allah mengancam di Al-Quran surah At-Taubah 34-35. Orang-orang yang menumpuk emas, orang-orang yang menumpuk perak, kemudian tidak mau menggunakannya jalan Allah, Allah mengancam.
Yang diancam apa? Akan dipanaskan, akan digosok keningnya, akan digosok perutnya, akan digosok punggungnya. Pertanyaan, kenapa yang digosok keningnya? Yang membuat orang bakhil itu kening, Bapak Ibu. Mikir kan? Mau mengeluarkan zakat 1 juta, butuh lengkok, polipira Bu. Oke. Butuh gudeg, wareg, eman ya. Itu pikirannya. Ketika dinikmati oleh perutnya, ya perutnya digosok. Begitu kenyang, tidurnya nyenyak, tidurnya terlentang, punggungnya yang digosok. Inilah Allah SWT melalui Al-Quran memberikan kita basyiro wa nadhiro, kabar gembira dan peringatan. Yang celaka digembirakan tidak tertarik, diperingatan tidak takut, berarti kategori innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angzartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Al-Baqarah ayat Al-Baqarah ayat 8. Ini 8. 7. Kalau 6 bagaimana? Nomor ayat anyang-anyangan ibu-ibu ya. Al-Baqarah ayat 6. Bukan ayat 8 ya. Kalau ayat 8 itu wa minan nasi. 8 sampai 20 itu cerita tentang orang-orang munafik. Ini jihad yang pertama adalah dengan amal. Maka selain zakat yang menjadi kewajiban kita, rukun Islam. Bapak Ibu, begini. Banyak di antara kita yang mungkin tiap hari infak. Kalau dikalkulasi, 1 tahun jumlahnya bisa ratusan ribu. Banyak di antara kita yang sedekah. Tiap tahun dikalkulasi ratusan ribu. Tapi kenapa zakatnya lebih sedikit? Kenapa zakatnya lebih sedikit? Kira-kira jawabannya apa, Pak? Karena kita cenderung tidak mau diatur. Kalau infak kan terserah kepada siapapun, sedekah terserah kepada siapapun. Kalau zakat kan harus lembaga zakat. Yang kedua, ada motivasi yang perlu diluruskan. Orang ketika infak bagi sendiri, sedekah bagi sendiri, ada perasaan orang itu merasakan jasa kita. Tapi kalau kita bayar zakat, orang tidak tahu siapa yang memberi. Justru hikmahnya apa? Zakat itu dikelola oleh lembaga zakat, menyelamatkan orang kaya dari sifat riya, menyelamatkan mustahik zakat dari merasa berutang budi kepada orang yang berzakat. Karena tidak tahu siapa yang zakat. Nanti yang bagi lembaga zakat. Dijaga sikap rianya, dijaga para mustahik kehormatannya. Coba kalau dibagi sendiri, kan merasa dia punya hutang budi dengan kita. Itu kenapa orang bayar zakat jumlahnya sedikit, tapi infak sedekah orang lebih banyak. Jadi masih baru pada tahapan kepuasan diri, bukan pada kecintaan kepada Allah SWT. Kita sudah difasilitasi, ada KLC, ada lajismu, kita bayarkan di sana. Kalau mau infak subuh, celengi. Nanti tiap bulan titipkan ke lajismu juga tidak apa-apa. Masukkan ke infak umum. Biar nanti pengelolaannya lebih luas. Termasuk untuk pembiayaan dakwah bisa diambilkan dari situ. Kalau infak terikat jelas sudah ada pemiliknya. Ini kalau kita berdayakan luar biasa potensinya. Yuk kita berjihad dengan amwal. Kita belum suruh berjihad dengan angkus. Yang kedua, Bapak dan Ibu, Allah SWT menawarkan jannah itu setelah Allah mengetahui wa ya'lamas sabirin. Setelah Allah mengetahui kualitas kesabaran kita. Di Al-Baqarah 177 Allah menyampaikan seseorang akan dilihat kualitas kesabarannya manakala kapan. Wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba'si. Ini kesabaran yang oleh Allah akan dinilai pada diri kita. Para sahabat itu datang pada Rasulullah.
mengadukan, ya Rasul, kami mengikuti Anda, kami ditekan, kami dianiaya, kami disakiti. Apa Rasulullah? Umat-umat sebelum kalian lebih menderita daripada kalian. Ada yang digergaji, ada yang dibakar hidup-hidup. Baca tafsir Al-Quran surah Al-Buruj. Kutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Maka ketika Al-Islam meminta kepada kita, Allah meminta kepada kita mendapatkan jannah dengan sabar, maka konsepnya tidak hanya diucapkan, tapi kita praktekkan. Kita bisa mengambil teladan terbaik, baik kepada baginda Rasulullah maupun kepada Abul Anbiya wal Mursalin, Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Al-Baqarah 124 Allah bercerita kepada kita. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdid dzalimin. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa perintah. Kata Allah, Dia menyempurnakan ujian itu. Dapat perintah berhitan di usia yang sudah lanjut. Apa beliau bertanya? Tidak. Lama tidak punya anak, dikaruniai anak. Begitu dikaruniai anak, diuji oleh Allah. Kecintaannya lebih besar kepada anaknya atau kecintaannya lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memilih Allah Subhanahu wa taala. Nanti baca Al-Qur'an surah ke-37 ayat 102 sampai dengan 109. Kita belajar dari beliau. Kesabaran memilih mana yang beliau cintai, apakah titipan Allah ataukah Allahnya yang lebih beliau cintai. Maka di Al-Quran surah An-Nisa 125, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila." Allah telah memilih Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasihnya. Karena beliau benar-benar mempraktekkan kesabaran dalam 3 fase. Yang pertama, sabar ketika ditimpa musibah. Dimulai ketika ayahnya mengancam beliau untuk merajam kalau tidak berhenti berdakwah. Beliau kemudian hijrah dari Babilonia ke Mesir. Dari Mesir ke Sam, dari Sam ke Bakkah. Beliau menerima itu, bahkan yang luar biasa ketika ayahnya mengancam akan merajam, beliau menyampaikan, aku tetap akan mendoakanmu. Karena kata Allah, Ibrahim orang yang awwahun halim. Orang yang lembut lagi santun. Diancam malah mendoakan. Ini yang Rasulullah sampaikan sebagai karakter muhsin. Karakter ihsan, orangnya muhsin. Kemudian ketika Nabi Ibrahim mencontohkan ini, Allah juga mengingatkan kita semua, Bapak. Bahwa sunnatullahnya sudah Allah tetapkan, ujian itu akan Allah timpakan menggunakan kepastian. Al-Baqarah 155, 156. Walanabluwannakum bisay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut. Tadi Pak Dokter menyemangati kita, Pak Sulhan dan Bapak Ibu semua. Jadwal ulang kajian-kajian. Nggak usah takut tidak ada yang datang. Minimal yang ngundang dengan ustadznya datang, pengajian terlaksana. Kalau saya punya syarat Pak Dokter. Kalau yang ngundang laki-laki 1 orang tak ulang. Tapi kalau ngundang perempuan saya tidak berani ulang kalau 1 orang. Ning masjid wong lorowan dikira pacaran kan gawat apa itu. Kalau yang ngundang ibu-ibu saya bilang minimal 2 orang. Kenapa 1 orang tidak mau? Ya tidak mau. Karena Rasul melarang berkholwat. Tapi kalau laki-laki 1 orang tidak ulang. Pernah kejadian Pak di masjidnya Mas Kahar Asidik. Ngajinya jam 9 Pak Tarawih. 9 orang ngaji Bulughul Maram itu. Qadarullah malam itu 3 orang dikirim PKL karena masih anak SMK, dikirim PKL ke Cikarang, 1 orang ditugasi oleh kantornya untuk
jaga bengkel di tol, tinggal satu orang, Mas Jenal itu. Saya datang Mas Jenal sendirian di teras Asit. Dia bilang, yang lain mana Mas? Tinggal saya Om Sah. Terus Pak Misbah. Tak tanya, nyenengan pan ngaji apa ora? Ngaji, yuk tak ulang. Wong loroan, ora apa wong loroan. Karena ngaji itu yang penting ada yang mulang, ada yang mendengarkan kan jadi gitu. Jadi jangan sampai rasa khauf kita ketika mendapatkan perintah dari pimpinan belum apa-apa sudah takut. Nanti seperti cerita ibu saya, orang yang mau turun ke selokan tidak berani. Yo nyemplung, mulah kisane jero nemen. Langitnya bekaton ke jero nemen. Begitu cemplung ternyata sedengkul. Kita kadang-kadang takut dengan bayang-bayang sendiri. Aung paling minimal dari persikatan adalah pengajian. Apalagi tadi sudah diberikan semangat. Kalau orangnya sedikit, bon-bonan. Jangan kalah dengan tim sepak bola. Bon kan, sini tidak ada ya ngebon sana. Nanti orang lihat, oh iya pengajian di sana rame, akhirnya orang tertarik. Padahal tuan rumahnya satu, yang lain teman-temannya diajak. Pengajian Aisyah di Banjaratma itu awalnya 2 orang. Sekarang sudah 40 orang. Lah yang datang ke Rasulullah, falyuballigh asyahidu al-ghaibah. Yang datang wajib menyampaikan kepada yang tidak datang. Ini bagian dari ujian yang harus kita sikapi. Khauf itu pasti ada, tapi kita kelola. Terus wong nawaitunya ngaji, ndak usah mikiri konsumsi. Saya ngaji dulu juga ndak pernah dapat konsumsi. Ya, sejak madrasah, sanawiyah, SMA ngaji itu ndak ada konsumsi. Nanti konsumsinya kalau ada yang kataman, nyembelih ayam siji, dipangan wong samusola enak. Enak pesa oleh sacuwilan Pak, enak. Iya. Jadi kalau ada yang kataman, alhamdulillah bakal mangan ayam ya kan. Iya. Jadi kadang-kadang kita diberatkan bukan hal yang pokoknya. Ngaji aja. Kalau ada ya disiapkan, atau tidak ada ya jangan dipaksa. Ini kita atasi untuk ujian khauf. Nanti yang lainnya silakan. Kemudian kesabaran yang kita lakukan berikutnya adalah ketika kita diuji dengan kemarahan. Bapak dan Ibu, ketika kita di perserikatan itu kan namanya bukan pengurus ya. Teman-teman di luar sering mengatakan pengurus. Saya bilang bukan pengurus, Pak. Pimpinan. Kenapa pimpinan? Bukan pengurus. Kalau pengurus kan tugasnya ngurusi. Padahal belum tentu semua orang mau kurus, Bapak Ibu. Ya. Kalau pimpinan tugasnya melayani. Al-imamu khadimul ummah. Pemimpin itu adalah pelayannya umat. Jadi terus saya diingatkan, datang sebagai solusi. Bukan malah datang sebagai pembawa masalah. Bukan diladeni. Wong dulu Pak Mukti itu ngajari kami belajar ceramah, belajar ngemsi, belajar ngimami. Bahkan kata beliau, nanti kalau KKN, kongon mbak piring, kudu gelem. Nah, tani layus kudu gelem, kudu bisa baik. Kenapa? Kalian semua adalah pimpinan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Yang tugasnya adalah melayani. Yang namanya melayani apa, Bapak Ibu? Satu, harus mau disuruh. Kan melayani. Yang kedua, harus siap dipaidok. Betul apa benar? Maka kalau tidak siap, lebih baik tidak usah jadi pimpinan. Seringnya ngeluh. Wis kesel Pak, tenaga nih, duitnya, si dipai itu apa rasa sesak nih? Berarti belum ikhlas. Bapak Ibu, jangankan kita, wong Allah saja dipai itu. Iya apa tidak? Coba kalau pagi hujan, orang mah itu Allah semua itu. Bisa aneh, suka-suka hujan. Kira-kira mah itu siapa gue?
Wong Allah yang maha sempurna jadi baik itu apalagi kita. Ya. Jadi sudah, jangan jadi orang yang wala tasinu wala tahinu wala tahsanu. Jangan jadi orang yang lemah. Kendalikan amarah. Jadi kalau lagi jengkel, kalau dipahit orang, lebih baik berwudu, ambil Quran, kemudian baca Quran. Tadi saya baru ditugasi tetangga nyerahkan sesarahan. Alhamdulillah, ketemu seseorang yang berbagi ilmu, saya dengarkan dengan sebaik-baiknya. Dia mengelola taman pendidikan Al-Quran, tidak hanya santri-santrinya baca Qurannya baik, bagus, tapi juga santri-santrinya hafalan Qurannya luar biasa. Saya tanya, Pak, bagi resep Pak. Beliau cerita, setiap hari santrinya diwajibkan membaca Al-Quran sebelum ngapali Quran itu 90 menit, setengah juz. Berarti harus diulang-ulang. Kalau sudah khatam selama 60 kali, baru boleh ngapali Quran. Ini kan bagian dari latihan mengendalikan amarah, latihan mengendalikan keinginan. Wal kadhiminal ghaiz. Itu akan dinilai oleh Allah kesabaran. Yang ketiga yang paling berat Bapak dan Ibu adalah kesabaran dalam ketaatan. Maka di Maras Muhammadiyah itu kan di penghujung syairnya ada kalimat sami'na wa ata'na. Jadi kalau sudah punya NBM, kemudian ditugasi orang gelem mau nyanyi engko. Jadi sami'na wa ata'na, di orang gelem, dimen kan? Ya kalau sudah punya NBM berarti kan sudah jadi anggota perserikatan. Jadi ketika pimpinan daerah misalnya punya kebijakan, setiap anggota perserikatan per bulan kena infak. Berapa Pak? Aja ngelendeng, buah apa sih 7.500? 7.500 kalah karo kuotane nyenengan Pak. Oh nyenengan kuotane sabulan pira len? Hah? 100.000. 7.500 ngelendenge nganti tanggane krungu kabeh. Pimen gue. Apa kau mau nyanyi sami nawatona kabeh? Nah tinggal tugas pimpinan cabang menyampaikan 7.500 itu dasar hukumnya apa, peruntukannya apa. Kadang-kadang gelendeng itu diantara penyebabnya karena ada yang tidak aktif, tahu-tahu, anak kartu infak, bisa nih ujuk-ujuk infak. Nah ini tugasnya pimpinan untuk menyampaikan. Ketika tersampaikan dengan baik, dengan benar, narasinya tepat, insya Allah, wong sudah biasa memberi. Ketaatan. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Sabar dalam musibah ada selesainya. Sabar dalam menahan amarah ada selesainya. Sabar dalam ketaatan tidak ada selesainya. Sampai kita kehilangan kesadaran atau sampai kita meninggal dunia, selagi masih hidup, selagi akalnya masih sehat, ketaatan tidak ada selesainya. Maka ketika Allah ingin mengetahui kualitas jihad kita, kualitas kesabaran kita, kita lakukan sesuai dengan semangat kemampuan yang ada pada diri kita. Di Al-Quran Surah Ali Imran sebelum ayat 141 Allah mengingatkan pada kita. Kata Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, jangan lemah. Bapak Ibu, yang membuat orang lemah itu faktor utamanya bukan fisik. Kalau saya melihat olahraga, orang-orang yang oleh Allah diberikan kemampuan di balik kekurangan, Paralimpik itu. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena semangatnya yang kuat. Artinya kalau kita bisa seperti itu, kita akan lebih kuat. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kajian kitab Riyadhus Shalihin pada kitab doa di hadis ke-10, hadis ke-9 ya, kalau 10 tadi pagi. Rasulullah ngajari kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubni wal husni wal ajsi wal kasali wa dola'id daini wa golabatir rijali. Kita minta kepada Allah dilindungi dari 7 perkara. Yang pertama dari sifat bakhil yang akan menghambat jihad amwal.
Kita berlindung kepada Allah. Maka mulai hari ini, Bapak Ibu, ketika nanti kita hadir di majelis-majelis ilmu, atau kita mau berinfak, begitu narik uang yang ada di saku, berapapun yang kepegang itu yang dimasukkan. Jangan dilihat. Dilihat tarik apa dicoli. Ganti biru dicoli. Lah abu-abu kan gitu. Abu-abu. Rongel. Ternyata yang merah jatuh. Jatuh diambil temannya. Diutik pundake. Malah dimanjingna kotak infak. Begitu keluar, lingap-lingkup kenapa Pak? Kalangan 1.000. Lah mau sih ndanjing kotak infak, dudute jenengan, dudute jenengan, aduh. Ki infak 100 loro tapi pahalanya loro Bapak Ibu. Karena yang 100 tidak diniat. Melatihnya seperti itu. Nah, anggar kaya kita berarti ngesake 2000-an kabeh ndak aman. Kita berlindung kepada Allah dari sifat bakhil. Nanti jihad amwalnya ringan. Yang kedua, kita berlindung kepada Allah dari wal jubni, sifat penakut. Belum apa-apa sudah takut. Bapak Ibu, kita dulu semua pernah sekolah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fal yang duril insanu mimma khuliqa mimma in zatik yakhruju min baini sulbi wa taruib. Kita belajar dalam ilmu biologi katanya kita adalah pemenang. Dari sekian ratus ribu sel sperma yang jadi kita. Maka jangan memelihara sifat juben, penakut. PD memberikan perintah, laksanakan ini. Untuk inovasi di perserikatan, laksanakan. Jangan belum apa-apa. Nah, kayungnya lakasin belum. Wong durung apa-apa kan. Dicoba aja. Bapak Ibu pernah membaca kisahnya Ibunda Hajar? Ibunda Hajar, istrinya Nabi Ibrahim. Dia akan naik ke Bukit Sofa. Berapa kali? 7 kali? Masa 7 kali? Bolak-balik 7 kali. Naik ke Bukit Sofa berapa kali berarti? Naik ke Bukit Sofa berapa kali? 4. Ke Marwah 3. Beliau naik dalam rangka apa? Cari orang, bukan cari air. Cari air. Wong bukitnya batu, masa nyari air di atas batu? Cari orang. Dia naik cari orang untuk meminta pertolongan. Bukan cari air. Kalau naiknya di atas kan bisa dada-dadanya jauh kan. Artinya apa? Kalau 1 kali ngundang orang ke pengajian, belum datang, undang lagi. 7 kali. Kan 4 tambah 3. Pak sudah 6 kali belum ada yang datang. 7 kali tambahi. 5 pendatang pertama door prize. Iya. Jangan kalah dengan marketing jual beli, Pak. Ya kan? Pasang mobil 1, diundinya akhir tahun. Berapa keuntungannya? Kan gitu kan? Nah, kita berbisnis dengan Allah. Masa kita kalah? Kita berbisnis dengan Allah, Bapak Ibu. Allah memberi kita, jiwa kita, harta kita dengan surga. Jihadnya kalahkan juben. Jadilah orang yang optimis. Karena kita adalah pemenang. Yang ketiga, wal ajsi. Keterpaksaan. Maka kalau Bapak Ibu lagi sungkan, segera ubah posisi. Lagi duduk, segera bangkit sambil ngomong a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lagi duduk masih sungkan, segera berjalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlari, nanti sungkannya hilang. Jangan lagi berdiri sungkan, gagian geleleng. Dinake pan ngaji yang sungkan nemen ya, tak geleleng disit, ya lama. Barang ning grup rame pengajian hari ini apen-apen, oh iya kelalen goroh malahan tuh sama nih. Kita berlindung kepada Allah wal ajsi dari keterpaksaan. Syaratnya apa? Paksa. Syaratnya bagaimana Bapak Ibu? Tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua, belajar dari pamannya Anas bin Malik ketika perang Uhud.
Dia mengambil pedang, kemudian dia menyerbu ke tentara Quraisy sambil mengatakan, aku mencium bau surga di bawah bukit Uhud. Jadi kalau ada undangan pengajian, katakanlah mati, aku mencium bau surga di tempat undangan itu dilaksanakan. Nanti malesnya akan hilang. Kalau ngajinya di sekitaran Tegal Selatan, saya yakin jaraknya tidak melampaui 30 kilo. Esi atau Karunyong. Kalau ahad kedua dan keempat ngaji di PCM Losari. Jam 6 mulai berangkat sebelum subuh. Kalau hari Rebo itu habis asar, jam 4:15 mulai di Banjaratma. Kalau Allah tidak turunkan hujan, ringan. Tapi kalau Allah turunkan hujan, berat. Makanya begitu hujan turun, saya katakan dalam diri saya, aku mencium bau surga di aula SMA Muhammadiyah Banjaratma. Mantap. Itu cara memotivasi diri sendiri. Iya. Nanti jadi ringan. Sudah. Hitung-hitung udan-udanan. Wis gede udan-udanan kan isin, tapi kan pengajian orang isin. Wal adsi. Kemudian wal husni. Yang membuat kita kadang-kadang lemah, yang membuat kita kadang-kadang patah semangat, kita sering melankolis. Kakean sedih. Dila-dila tersinggung, dila-dila tersinggung. Ini jagungnya atuan-atuan, iya, wade karo kae. Bisa sih, senengnya ngandani. Padahal ngandani itu berarti sayang. Watawasobil haki watawa sobi. Tapi diadoi. Senengnya apa? Dipuji, jangan. Dipuji itu seperti orang minum es campur sirup. Dikandani seperti jamu, pahit tapi kebaikan. Jangan terlalu sedih, Bapak. Wong kita itu punya Allah Subhanahu wa taala, Allahu Samad. Lah yang paling berat adalah yang kelima, wal kasali. Males. Maka saya cerita dengan seorang teman, Mas, jenengan anger lagi sungkan kelingan Al-Baqarah 34. Bunyinya apa Bapak Ibu? Al-Baqarah 34 bunyinya? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sifatnya iblis itu dua. Aba wastakbara. Apa artinya aba? Sungkan. Apa Bapak Ibu? Sungkan. Maka kalau Bapak Ibu lagi sungkan, kacaan. Si bisa ane kacaan. Oh, berarti ada sifat iblis yang menguasai hatiku. Orang bisa nyong dudu iblis, nyong uang. Langsung jenggelek semangat. Apa itu sungkan? Saya belum pernah mendengar orang sungkan sukses. Sungkan mandi? Mampu. Sungkan ngasab? Kaliran. Sungkan sinau? Sungkan ambekan? Pinter-pinter. Coba sebutkan sungkan yang bermanfaat, tidak ada. Kita semua punya potensi itu. Maka kita kalahkan. Kita berlindung kepada Allah. Kalau lagi sungkan. Nah, ini jihad yang harus kita lakukan. Yang keenam, kita berlindung kepada Allah. Wadola ini. Dari lilitan hutang. Jihadnya apa? Kendalikan konsumtif. Konsumtif. Wong itu orang ngendi-ngendi, tapi paketan teka terus kan. COD maning. Si mumet bapanane, Pak, COD Pak. Bisa. Adong infak tak eman-eman, adong COD orang eman-eman. Yo, ya boleh COD ya sebulan sapisan lah. Jangan tiap hari kok sampai tukang COD-nya apa? Ibu mani. Sedulur karo kurir ya.
Jadi kita bisa belanjakan untuk yang lebih bermanfaat. Kemudian yang terakhir, wa ghalabatir rijali. Kita berlindung kepada Allah agar tidak ditekan oleh orang lain. Bapak yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menyemangati kita semua. Tadi mulainya 9.46, ini selesainya 10.37 ya. Jadi kurang-kurang menit Bu. Sangang menit ya. Kurang sangang menit. Karena tadi saya tahu 1 jam, Bapak bilang kesuwen, jadi kita kurangi sangang menit. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Pulang dari masjid ini, kita jadi orang-orang yang bersemangat. Dengan tadi program-program yang sudah ditawarkan, segera. Kata Allah, faida farogta fangsob. Apa artinya? Wa ila rabbika farghab. Faida farogta fangsob apa artinya? Apabila telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Artinya orang mukmin dilarang nganggur. Dilarang nganggur. Tidak ada orang nganggur sukses. Yang sukses itu orang-orang yang mau ujian. Demikian nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.